Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini kita mau ngomongin masalah indexing. Kenapa kita ngomongin masalah indexing? Karena Google secara diam-diam itu sudah karena Google secara diam-diam sedang menghapus jutaan konten. Dan ini banyak banget kejadian di luar sana, termasuk juga di Indonesia. Mungkin teman-teman juga sering ngalamin nih. Kalau sekarang gue banyak di indeks ya. Kalau dilihat dalam kolom-kolom komentar tuh banyak juga yang nanya-nanya soal itu. Nah, sejak awal Juni ini mulai dirasakan itu sejak awal Juni ya. Para praktisi SEO di seluruh dunia itu mulai melaporkan penurunan secara besar-besaran dalam jumlah halaman yang terindeks. Sebenarnya kita udah pernah bahas ya di crawling bot itu, crawling indexing. Kalau Google tuh menerapkan 130 hari kan secara diam-diam. Nah, itu mungkin banyak yang masih nggak ngerti. Nah, kita bicara tentang 50-70% dari seluruh halaman situs yang dihapus dari indeks Google ini yang sekarang terjadi. Contoh yang paling gampang itu ada yang mengalami peningkatan traffic, ada juga yang tidak mengalami peningkatan traffic, malah de-index. Ya, ini anomali dari GSC Google. Google bukan hanya asal menghancurkan situs, mereka ini sedang bersih-bersih sih sebenarnya. Nah, jenis konten apa sih yang dipangkas sama Google? Nomor 1 ya. Kemarin kan waktu gue ngomongin soal ads domain itu udah ngasih tahu ya. Kalau lu jarang publish, itu salah satu juga yang menyebabkan lu mudah di-index. Terus yang kedua, nggak pakai internal link, artikelnya nggak punya internal link. Itu udah auto banget itu mah. Gue ada beberapa kasus, makanya nanti kita akan lihat. Gue mau cek langsung apakah benar ada beberapa artikel gue yang tidak pakai internal link. Gue mau lihat benar-benar de-index atau enggak. Sama-sama nanti kita lihat. Terus konten dengan stuffing keyword itu juga punya problem, bakal de-index halaman yang tidak memiliki tautan internal. Terus konten duplikat. Makanya gue bilang di eranya AI ini sekarang, kalau lu duplikat konten udah langsung gitu de-index. Terutama yang dilihat itu dari judul, deskripsi. Hati-hati ya. Kalau dulu kan kita selalu berfokus di konten, di artikelnya. Kalau sekarang enggak. Kadang-kadang Google tuh mau untuk mempercepat prosesnya itu dilihat dari judul dan deskripsi. Jadi mulai dicek lagi ya, menggunakan one text kalau misalnya punya dana. Terus konten buatan AI boleh, Google membolehkan menggunakan konten buatan AI, generate AI, tapi yang berkualitas. Kalau kualitasnya rendah banget, seperti kemarin kalau lu menggunakan ChatGPT, kalau bikin asal-asalan dengan prompt yang sederhana, itu pasti hasilnya jelek banget. Nah, ini yang pasti de-index. Banyak banget teman-teman blogger tuh yang pakai AI masih de-index karena kasusnya kayak gini. Makanya kalau lu emang punya ada duit, pakai SEO writing AI aja. Itu hasilnya setidak-tidaknya itu bikin ke indeks dan mudah ke ranking. Atau kalau enggak, lu menggunakan prompt yang bagus ya, lu bisa ngambil di community membership gue, itu banyak banget, bisa dipakai kok. Oke. Terus konten yang sama sekali tidak relevan dengan topik utama situs. Nah, itu penyebab utamanya sih. Dari penyebab-penyebab yang tadi kita sebut di atas, itu Google dia perketat lagi standar untuk indexingnya. Jadi gak semuanya sekarang mudah terindeks. Contohnya, kita kemarin gue mempraktekkan ini kan, artikel kan. Sekarang ini gue bikin video ini di tanggal 29 ya, 29 pagi sebelum gue berangkat umroh gue bikin videonya. Ini kan gue bikin artikelnya tanggal 27 Juli. Ini sampai sekarang, kalau kita lihat apakah sudah ke indeks. Nah, ini ke indeksnya, benar udah ke indeks, tapi ke indeksnya bukan link artikelnya, tapi masih homepage-nya. Ini artinya masih belum sempurna indexingnya. Berarti ada sesuatu yang agak bikin lama kan, website gue atau blog gue atau domain gue kok ke indeksnya agak lama. Penyebabnya kenapa? Karena publishnya gue. Kalau lu cek pakai web archive di blog gue, mungkin sebulan sekali gue publish artikel. Nah, ini bikin lama. Salah satunya. Oke.
Nah, ini baru 2 hari dari tanggal 27 kita publish, tanggal 29 baru ke indeks homepage ya. Kalau teman-teman ngalamin kayak gini, dibiarin aja. Ini namanya indexing Google-nya masih belum sempurna. Jadi kita biarin. Mungkin di hari ketiga atau hari keempat ini bakal udah mulai sempurna indexingnya. Untuk soal ranking juga lumayan bagus sesuai dengan prompt yang kita pakai. Bisa dipraktikkan buat teman-teman ya. Terus nah, buat yang artikel-artikel yang lain, kalau lo mau melakukan sesuatu, lo bisa menggunakan ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap masih ngalamin susah indeks, lo bisa langsung praktekkan 2 video ini, audit konten dan edit konten. Lakukan kedua hal ini, itu akan sangat membantu lo untuk ranking. Karena waktu gue melakukan ini, audit konten dan edit konten, itu gue melakukannya di keyword Puncak Ciloto kan. Kalau lo lihat sekarang hasilnya itu juga nggak jelek-jelek banget, lumayan. Kita lihat secara langsung soal indexing ini ya. Puncak Ciloto. Hasilnya setelah kita edit dan kita audit itu kita ada di sini. Oke. Nice, very good, very nice. Jadi teman-teman tuh, kalau lu ngalamin masalah indexing, lakukan kedua ini, audit dan edit konten. Terus jangan lagi terbitkan konten di luar topik ya. Perbaruin postingan lama dengan informasi terbaru. Ini gue udah ajarin di edit artikel itu. Kalau artikel lo misalnya udah 2 tahun, diperbaruin, minimal perbaruin di bagian image ya. Untuk image-nya lu bisa langsung bikin di ChatGPT atau di segala macam, itu jadi menghasilkan image yang baru seperti gue lakukan kemarin di Pantai Karangbokor itu. Gue bikin image-nya kan bagus banget tuh, sunsetnya warna pinky kan. Itu bisa lo lakukan. Terus internal link itu wajib ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ada. Nah, terakhir gue mau ngasih insight gimana caranya kita melakukan cek apakah situs kita itu kena atau tidak. Caranya gampang banget, kita bisa menggunakan Google Console. Nah, langsung aja ke Google Console kita, ini Google Webmaster. Kita ke bagian di sini bisa lihat kan ya. Ini kan ada penyusunan indeks, ini ada halaman, video, peta situs, ada penghapusan. Klik aja bagian halaman, like that. Nah, ini sini kan udah kelihatan nih, terindeks atau tidak terindeks. Oke. Yang terindeks 121, yang tidak terindeks 273. Di sini tinggal lo lihat aja. Nah, kadang-kadang ini kan isinya ini banyak banget nih isinya nih. Nah, yang lo perhatikan itu di bagian sini nih. Di crawl saat ini tidak di indeks. Klik aja. Ini. Kalau yang ini boleh lu langsung melakukan validasi. Kalau yang lain-lain itu nggak usah. Kalau yang lain-lain itu yang seperti tadi ini. Kalau yang kayak gini nih, halaman dengan pengalihan, diblokir oleh robot text, diblokir karena akses dilarang, duplikat tanpa ada versi kanonis, ini kerjaan dari robot text, dibiarkan aja. Tapi kalau di crawl saat ini tidak diindeks, ini bisa lo melakukan validasi. Kita klik aja langsung di bagian validasi ini, kita coba lihat link-link URL apa aja. Nah, kalau di belakangnya ada M0, ada M1 kayak begini, ini itu model-model penampakan desktop ataupun mobile. Jadi biarkan aja, yang ini nggak perlu divalidasi. Tapi yang halaman seperti kayak gini, mengurus SKCK Indonesia Panduan HTML, kita lihat dulu. Kita ambil linknya, kita copy, terus kita cek ke Google, ke indeks apa enggak. Nggak ke indeks kan? Kenapa nggak ke indeks? Coba kita lihat apa masalahnya ini. Ngurus SKCK, kita lihat artikelnya. Ini apa? Ini backlink internal, bukan internal link ya. Kita coba lihat internal linknya ada nggak. Ternyata tidak punya internal link. Karena artikel ini tidak punya internal link, makanya dia de-index. Peraturan Google terbaru. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya artikel yang lain, misalnya ini ayat kursi. Kita coba lihat apakah dia ada internal link. Kita lihat sama sekali baca juga. Nah, ini ada internal linknya tapi kayak gini.
kita lihat, kita copy, terus kita cek. Sama ya, internal untuk ayat kursi juga sama the index. Mungkin kemungkinan dari stopping keyword. Kita kalau lihat ini kayak ayat kursinya banyak banget. Ayat kursi ada 133 kata. Nah ya, tadi seperti gue udah ngomongin, selain internal link, stopping keyword itu juga bikin salah satu penyebab lo de-index. Nah ini lo lihat sendiri kan, ini secara internal link dia ada, tapi ini nih keyword search-nya ini kesalahan gue. Pada saat gue lagi mempraktekkan metode stopping keyword. Nah ini harus gue lenyapkan ini. Kelihatan ya, ini kelihatan kan, keyword search ayat kursi. Ini artikel emang gue mempraktekkan itu stopping keyword karena ini dipublish tahun 2021, sekitar 4 tahun yang lalu ya guys. Harap maklum ya, itu masih kita menggunakan hal-hal yang agak-agak bandel. Nah itu di ayat kursi. Terus kita lihat lagi ada artikel apa lagi. Nah seperti ini, mengoptimalkan penggunaan intent. Coba kita lihat dia masalahnya di mana. Ini pasti internal backlink, jadi nggak usah diklik, gue udah tahu karena emang metode gue seperti itu. Kita mau perhatikan di bagian internal linknya ada nggak. Nah problemnya dia nggak punya internal link. Nah, it's my bad, oke. Itu kesalahan gue. Itu nanti tinggal gampang banget, berarti gue tinggal kasih internal link, habis itu nanti kita tinggal indeks ulang. Ini juga sama. Permasalahannya juga klasik banget, nggak punya internal link. Wah, bahkan yang ngajarin SEO sendiri tidak melakukan itu ya. Mantap sekali ya. Google Class, coba Google Class ya. Dia apa sih? Gadget ya. Kita satukan dengan gadget kan, internal linknya. Jadi kayak gini. Gadget di sini tuh apa? Oh ini iPhone. Misalnya gue ambil linknya ini aja deh, iPhone deh. Caranya paling gampang ya. Kayak gitu. Terus di artikel Google apa nih? Google Class. Oh. Mana artikelnya Google Class? Nah ini. Cara menghapus Google Class kan ini. Coba kita perhatikan. Oke, sekarang kita perbaiki ini aja. Dengan cara menambahkan internal link. Oke, kita tambahkan internal link ini. Gue copy aja secara judul ya. Misalnya gue taruh di sini aja. Kok begitu? Karena ini dia satu label, satu kategori, jadi gue menggunakan iPhone. Secara konten ini sebenarnya nggak sama, tapi ini gue cuma untuk menunjukkan nama lu. Gimana cara memperbaikin artikel lu yang emang de-index hanya karena nggak punya internal link. Di situ gue tinggal ambil linknya aja. Oke, kita kasih kayak gini aja sebenarnya. Oke, open apply. Terus habis itu kita klik update. Salah ini. Kok begini? Kita pastekan open, terus habis itu klik apply. Kita habis itu tinggal klik update. Oke, udah update. Kita ambil lagi artikelnya ini, kita balik ke Google Webmaster, ke URL inspeksi, lu pastekan dulu, minta di indeks ulang, tes live URL dulu, bisa request indexing. Oke, nah kalau sudah request indexing ini, baru kita balik lagi tadi nah kalau lu udah benerin semua di sini, misalnya ayat kursi, terus tadi Google Class, dan gue ada 3 ya, mengoptimalkan penggunaan intent sama mengurus SKCK,
Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini semua udah lo lakukan udah lo lakukan perbaikan, udah lo melakukan indeks ulang, baru lo klik ini, validasi perbaikan. Oke, sesimpel itu. Nah, di kalau saya tidak di indeks, dimulai tanggal 29. Nanti ini pasti yang lolos kan, karena gue cuma baru tadi satu ngerjain yang ini, Google Class. Mungkin ini nanti yang lolos, yang lain masih belum, karena belum gue kerjakan. Caranya sesimpel itu, semudah itu. Oke, jadi hati-hati soal de-index itu. Permasalahannya itu sangat simpel banget. Jadi bukan hal yang bikin lu kalut banget, bikin lu deg-degan kayak gitu, enggak. Cuman permasalahannya itu kalau website kita itu dalam jumlah udah ribuan. Kalau udah jumlahnya ribuan, harus semuanya kena de-index dan kita harus melakukan indeks ulang. Lu bisa bayangin berapa lama tuh. Makanya kalau udah mulai banyak-banyak, selalu diperhatikan di bagian internal link dan stuffing keywordnya itu hindarin, serta duplikat. Cuman itu aja 3. Kalau lu mau kalau lu pengen aman dari soal indexing, the index dari Google Search ini. Oke. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.